Luffy, Hancock, Jinbe, dan Lau akhirnya kembali ke Amazon Lily untuk merawat luka Luffy. Luffy yang frustasi atas kematian Ace akhirnya berhasil ditenangkan oleh Jinbe dengan mengingatkan Luffy kalau dia masih punya kru bajak lautnya yang masih hidup. Kita juga diperlihatkan flashback masa kecil Luffy kalau dia memiliki kakak angkat selain Ace, yaitu Sabo yang dianggap sudah mati oleh Ace dan Luffy. Luffy bersama Jinbe dan Rayleigh kembali ke Marineford karena Luffy ingin memberikan penghormatan terakhir bagi para mereka yang telah mati dalam peperangan. Luffy juga berhasil menyisipkan pesan rahasia yang ditujukan pada krunya yang dia tulis di lengannya dan kemudian termuat di surat kabar. Kru topi jerami mengerti dengan pesan rahasia Luffy yang mengatakan kalau mereka akan bertemu kembali 2 tahun lagi di Sabaudi setelah mereka menjadi lebih kuat. Luffy berlatih teknik yang bernama Haki bersama Rayleigh di sebuah pulau tak berpenghuni bernama Rusukaina. 2 tahun telah berlalu dan akhirnya para kru topi jerami kembali berkumpul di Sabaudi. Masing-masing dari mereka mendapat buff kekuatan dan juga pakaian baru. Rayleigh melapisi kapal mereka dengan sebuah ban khusus yang membuat kapal mereka dapat menyelam ke bawah air. Mereka akhirnya berangkat menuju pulau manusia ikan untuk akhirnya bisa sampai di New World. Jadi New World itu merupakan sebutan untuk belahan Grand Line di sisi satunya dan merupakan tempat yang dikuasai oleh para Yonko dan para bajak laut hebat lainnya. Mereka akhirnya sampai di pulau manusia ikan dan bertemu dengan Raja Neptune dan putrinya yaitu Shirahoshi. Mereka bersama Jinbe akhirnya menyelamatkan kerajaan Hyugu, yaitu kerajaan di pulau manusia ikan, dari perang saudara yang disebabkan oleh seorang manusia ikan bernama Hody Jones yang sangat membenci manusia dan juga berniat untuk menguasai kerajaan Hyugu. Robin menemukan sebuah poneglyph dan mengungkap tentang Shirahoshi yang ternyata adalah senjata kuno Poseidon. Shirahoshi memiliki kemampuan untuk mengontrol para Sea Kings, tetapi untuk saat ini dia belum mampu untuk mengendalikan kekuatannya. Di arc ini juga menginformasikan kalau Akainu naik pangkat sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku. Kita juga mendapat informasi tentang Blackbeard yang menjadi Yonko baru menggantikan Whitebeard yang telah mati. Mereka berhasil tiba di New World dan sampai di pulau pertama mereka, Panghazard, yang merupakan bekas dari laboratorium milik ilmuwan bernama Dr. Vegapunk. Menurut rumor yang beredar, Vegapunk memiliki pengetahuan tentang teknologi setidaknya 500 tahun dari masa sekarang. Di sana mereka bertemu dengan Lau dan mempelajari tentang Panghazard yang dikuasai oleh Caesar, yaitu seorang ilmuwan dan juga mantan kolega dari Dr. Vegapunk yang kini bekerja untuk salah satu sisi bukai, yaitu Joker alias Doflamingo. Jadi si Caesar ini sedang melakukan eksperimen pada anak-anak dan juga membuat pesanan Doflamingo, yaitu SAD, yang merupakan sebuah bahan utama untuk membuat buah iblis buatan bernama Smile. Lau akhirnya menawarkan Luffy untuk membuat aliansi antar mereka untuk menjatuhkan salah satu Yonko, yaitu Kaido, yang dijuluki sebagai makhluk terkuat yang ada saat ini. Lau juga menjelaskan kalau Doflamingo menyuplai buah iblis Smile ini kepada Kaido untuk memperkuat pasukan tempurnya. Luffy akhirnya menyetujui aliansi mereka dan menjalankan rencana pertama mereka, yaitu untuk menangkap Caesar dan menghancurkan pabrik SAD yang ada di Panghazard. Luffy, Lau bersama Kinemon, yaitu samurai yang terdampar di Panghazard, dan juga Smoker yang berusaha untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di sana, akhirnya berhasil untuk mengalahkan Caesar. Mereka juga menghancurkan pabrik SAD-nya dan juga menyelamatkan anak-anak yang menjadi percobaan oleh Caesar. Lau akhirnya memberitahu pulau tujuan mereka selanjutnya, yaitu Dressrosa, yaitu tempat di mana Doflamingo berada, untuk menghancurkan pabrik buah iblis Smile yang ada di sana. Kinemon dan Momonosuke juga ikut menuju Dressrosa untuk mencari teman mereka yang terdampar di sana. Mereka akhirnya tiba di Dressrosa dan mempelajari bahwa Dressrosa dikuasai oleh Doflamingo yang mengambil alih kekuasaan kerajaan sekitar 10 tahun lalu. Mereka juga mempelajari kalau Doflamingo sengaja membuat sebuah turnamen dengan hadiah buah iblis yang dulu dimiliki oleh Ace dan membuat Luffy ingin mengikuti turnamen itu. Sanji bersama Nami, Brook, dan Chopper akhirnya berpisah dengan kru lainnya untuk membawa Momonosuke dan Caesar ke Zou, yaitu destinasi mereka selanjutnya setelah Dressrosa, untuk mengamankan mereka dari Doflamingo. Di sela-sela turnamen, Luffy juga bertemu dengan Rebecca, yaitu putri dari kerajaan Dressrosa yang sebenarnya. Luffy juga bertemu dengan Sabo, yaitu seorang anggota dari pasukan revolusi, sekaligus kakak angkat Luffy yang selama ini dianggap mati oleh Ace dan Luffy. Sabo datang untuk menggantikan Luffy mengikuti turnamen dan akhirnya Sabo berhasil memenangkan buah iblis Ace dan mendapatkan kekuatan buah iblis. Di arc ini juga diperlihatkan
dengan admiral baru pengganti Akainu yaitu Fujitora. Kinemon akhirnya berhasil bertemu kembali dengan temannya yang bernama Kanjuro. Luffy dibantu Lau dan kru topi jerami lainnya akhirnya bertarung untuk menghadapi Doflamingo dan anak buahnya. Luffy akhirnya berhasil menaklukkan Doflamingo setelah menggunakan kekuatan barunya yang bernama Gear 4. Dressrosa akhirnya terbebas dari kekuasaan Doflamingo dan Dressrosa kembali dipimpin oleh raja sebelumnya yaitu King Riku. Luffy dan kru lainnya juga mendapatkan kenaikan bounty setelah arc ini berakhir. Mereka bersama Kinemon dan Kanjuro akhirnya berangkat menuju Pulau Zou untuk menyusul Sanji dan yang lainnya. Mereka akhirnya tiba di Pulau Zou dan mereka terkejut karena Pulau Zou ternyata terletak di punggung seekor gajah raksasa berumur 1000 tahun. Kanjuro menjelaskan tentang Pulau Zou yang dihuni oleh suku Ming yaitu para manusia binatang. Setibanya di kota, Luffy dan yang lain langsung disambut oleh para suku Ming yang telah menanti kedatangan mereka. Mereka mempelajari kalau ternyata Pulau Zou habis diserang oleh Jack, salah satu anak buah Kaido. Tapi Sanji dan para kru lainnya yang datang lebih dulu akhirnya membantu para suku Ming untuk memulihkan kota mereka. Mereka akhirnya bertemu dengan para pemimpin suku Ming yaitu Inuarashi dan juga Nekomamushi. Kinemon, Kanjuro, dan Momonosuke memperkenalkan diri mereka sebagai seorang samurai yang berasal dari Wano dan mereka sedang mencari teman mereka di Zou yaitu seorang samurai yang bernama Raizo. Para suku Ming mengatakan kalau Raizo baik-baik saja dan sontak membuat para kru topi jerami terkejut karena para suku Ming rela kotanya dihancurkan untuk melindungi Raizo yang dicari-cari oleh Jack. Mereka akhirnya bertemu dengan Raizo dan akhirnya mereka diberitahu kalau Kinemon, Kanjuro, dan Raizo sebenarnya merupakan pengawal Kosuki Oden, yaitu ayah Momonosuke yang telah mati, dan kini mereka sedang mencari bala bantuan untuk mengalahkan Yonko Kaido yang telah menguasai kota mereka yaitu Wano. Para kru topi jerami juga menyadari kalau Sanji telah pergi ke tempat Big Mom yang merupakan salah satu Yonko untuk mengikuti perjodohan sepihak yang diatur oleh keluarga Sanji. Kru topi jerami akhirnya terbagi menjadi dua grup, yaitu grup pertama ada Robin, Franky, Usopp, dan Zoro yang akan langsung pergi ke Wano untuk menjalankan rencana awal mereka untuk melawan Kaido. Sisa kru topi jerami yang lainnya akan pergi ke tempat Big Mom untuk menyelamatkan Sanji. Di perjalanan menuju tempat Big Mom yaitu Whole Cake Island, mereka bertemu dengan kakak dan adik Sanji yang juga sedang menuju ke tempat Big Mom. Diketahui kalau kakak dan adik Sanji merupakan manusia yang telah dimodifikasi secara genetik oleh ayah mereka, Vince Smoke Judge, dengan bantuan Dr. Vegapunk. Sebenarnya gen Sanji juga dimodifikasi secara genetik oleh ayah mereka, tetapi sayangnya gen Sanji gagal untuk dimodifikasi yang membuat ayahnya tidak menginginkannya lagi dan membuat akhirnya Sanji kabur dan berakhir sebagai koki di restoran Barati. Bajak Laut Topi Jerami akhirnya beraliansi dengan Bajak Laut BG, salah satu supernova, untuk menggagalkan pernikahan Sanji dan berusaha untuk membunuh Big Mom. Rencana untuk mengagalkan pernikahan ternyata berhasil, tetapi sayangnya rencana mereka untuk membunuh Big Mom sayangnya gagal. Para kru topi jerami, kru BG, dan keluarga Sanji akhirnya berusaha kabur dari amukan Big Mom. Luffy akhirnya memutuskan untuk menghadapi salah satu komandan terkuat Big Mom yaitu Katakuri untuk memberikan waktu pada krunya untuk bisa kabur. Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Katakuri di pertarungan yang sangat sengit dengan kekuatan Gear 4 versi terbarunya. Luffy akhirnya berhasil kembali ke kapal Thousand Sunny dan berhasil meloloskan diri dari kejaran Big Mom karena bantuan dari Jinbe bersama pasukan manusia ikan dan juga keluarga Sanji. Pertemuan antara pemimpin dunia yang bernama Levely akhirnya diadakan di Marijoa, yaitu tempat tinggal para Celestial Dragon dan juga 5 petinggi pemerintah dunia yaitu Gorosei. Di arc ini juga diperlihatkan kalau pasukan revolusi yang dipimpin ayah Luffy yaitu Dragon sudah mulai menjalankan rencana mereka untuk mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Kita juga diperlihatkan bahwa ada sosok misterius yang bernama Im yang merupakan atasan dari para Gorosei. Luffy dan yang lainnya akhirnya bergegas menuju Wano untuk menyusul Zoro dan yang lainnya. Mereka akhirnya berkumpul kembali dan Kinemon mengungkapkan sebuah rahasia kalau sebenarnya dia, Kanjuro, Raizo, dan Momonosuke datang dari masa lalu dengan kekuatan dari buah iblis milik Amatsuki Toki, yaitu ibu dari Momonosuke. Tidak disangka-sangka mereka didatangi oleh Kaido dalam wujud naganya yang sedang mabuk dan dia sedang mencari Luffy dan Lau karena mereka telah menghancurkan bisnis buah iblis semayanya bersama Doflamingo. Luffy akhirnya menantang Kaido, namun akhirnya Luffy berhasil dikalahkan dengan sekali pukulan oleh Kaido dan akhirnya dia dibawa ke penjara Udon.